bapak tersebut mengalami penyakit kanker. Rupa-rupanya penyakit tersebut sudah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita akan menceritakan seorang kisah seorang orang tua yang sembuh kanker berkah sedekah. Kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat banyak keutamaan-keutamaan atau balasan-balasan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bersedekah. Di antaranya, sedekah dapat melipatkan harta, sedekah dapat menghapuskan dosa, sedekah dapat memberikan keberkahan dalam harta kita, sedekah dapat menutup beberapa pintu-pintu keburukan, bahkan sedekah dapat menyembuhkan beberapa macam penyakit. Apa kata Nabi? Da'u maradhakum bisadaqah, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Apa artinya? Rasulullah menganjurkan kita supaya kita menyembuhkan, mengobati penyakit kita dengan sedekah. Jadi artinya apa? Ada metode yang Allah berikan kepada kita dalam menyembuhkan penyakit. Di antaranya adalah dengan metode bersedekah. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menceritakan seorang orang tua, dia ditimpa suatu penyakit, maka dibawa ke dokter. Apa kata sang dokter? Bahwa dokter mengatakan penyakit beliau bukan penyakit yang biasa-biasa. Maka beliau menganjurkan supaya apa? Supaya dicek ke luar negeri, karena penyakit beliau bukan penyakit yang biasa. Jadi oleh sebab itu, maka sang orang tua ini, kebetulan dia orang kaya, maka dia ini bermusyawarah dengan keluarganya untuk berangkat, kalau tidak salah berangkat ke Malaysia. Untuk apa? Untuk mengecek, memastikan bahwa apa sebenarnya penyakit yang diderita beliau. Singkat cerita, maka mereka berangkat ke Malaysia. Maka dicek penyakitnya, bapak tersebut mengalami penyakit kanker. Bayangkan kawan-kawan sekalian, kalau kita ditimpa penyakit kanker, bagaimana susahnya, bagaimana hebatnya pikiran kita, bagaimana mungkin downnya pikiran kita. Maka begitulah yang dirasakan oleh sang bapak. Maka saat itu dokter mengatakan bahwasanya penyakit yang ditimpa beliau adalah penyakit kanker stadium 4, bahwa dokter sudah memvonis bahwa seorang bapak ini akan meninggal dalam beberapa bulan ke depan. Karena begitu, maka dokter menyarankan ingin mengoperasi penyakit beliau. Supaya apa? Supaya bisa bertahan dalam beberapa bulan ke depan. Sebelum dilaksanakan operasi, maka sang bapak mengingat bahwasanya salah satu amalan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang ingin menyembuhkan penyakit adalah dengan bersedekah. Maka bahkan dia melihat suatu postingan seorang ustadz. Maka dia melihat, berkata sang ustadz, kalau ingin Allah sembuhkan penyakitmu, kalau ingin Allah cabut penyakitmu, kalau ingin Allah sehatkan kamu, maka bersedekahlah. Kata sang ustadz, beliau menelepon ke kampungnya, meminta kepada anak-anaknya agar menyedekahkan hartanya dalam skala banyak. Apa artinya? Dia meminta kepada anak-anaknya agar kiranya menyedekahkan hartanya dalam skala banyak. Maka anak-anaknya itu menyedekahkan hartanya, ya, diambil duitnya, dibagi-bagi, baik ke sana baik kemari, dengan skala yang besar. Singkat cerita, sebelum pelaksanaan operasi, maka sang dokter mengecek kembali bagaimana keadaan sang bapak. Rupa-rupanya penyakit tersebut sudah hilang. Maka sang dokter bertanya kepada bapak, wahai bapak, apa yang bapak makan, apa yang bapak usahakan, apa yang bapak kerjakan supaya ini penyakit sudah hilang? Maka dia pun terheran, kenapa hilang? Jadi kata beliau kepada sang dokter, ini mungkin kehebatan, keutamaan dari sedekah yang saya kerjakan. Jadi apa artinya kawan-kawan sekalian? Berarti bapak tersebut Allah cabut penyakitnya. Karena apa? Karena beliau bersedekah dalam skala besar ketika beliau mengalami penyakit yang sangat berat, yaitu penyakit kanker. Kawan-kawan sekalian, apa sebenarnya yang perlu kita ambil daripada kisah ini? Pertama, bahwasanya sedekah itu dapat menyembuhkan penyakit. Jadi untuk tata pelaksanaannya, kawan-kawan sekalian simpel sekali, ya. Jika ada di antara kawan-kawan yang ditimpa suatu penyakit, yuk bersedekahlah. Saya katakan bersedekahlah, ya.
Kalau mungkin kita kena penyakit, kita bersedekah sesuai dengan penyakit kita ya. Kalau mungkin kita pilek-pilek, flu badan meriang ya, bersedekahlah. Dengan duit sekarang, duit tahun 2020 ya 5.000 ya, atau 7.000 sedekah. Niatkan apa supaya Allah sembuhkan penyakit kita. Kalau mungkin agak sedikit agak payah ya, agak payah, bersedekahlah 50.000 ya. Kalau sudah down betul, sedekahlah 100.000. Atau kalau sudah gula, katanya bersedekahlah 500.000, 700.000 supaya apa? Supaya Allah cabut penyakit kita. Ini mungkin bisa dipraktikkan ke anak-anak kita ya. Anak-anak sebelum umur 6 tahun kan sering sakit ya, kadang meriang, kadang panas naik, kadang-kadang sudah sampai 38, 39, ada yang kadang-kadang sudah sampai 40 ya. Gunakan sedekah ya. Sebelum nanti misalnya kita berobat, bersedekahlah ya. Bukan berarti kita tak boleh berobat ya, kita tetap berobat ke dokter, tapi sebelum berangkat ke dokter, ambil sedekahkan supaya apa? Supaya sebelum dicek penyakitnya itu sudah sembuh. Kalaupun tidak seperti itu, minimal tidak membuat mudarat bagi anak-anak kita atau bagi orang-orang yang sakit ya. Saya katakan, buatlah sedekah ini merupakan salah satu amalan untuk menyembuhkan beberapa penyakit kita. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban min su'. Sedekah itu akan menutup 70 pintu keburukan. Apa artinya? Kalau kita bersedekah, insyaallah pintu-pintu keburukan, di antara pintu keburukan adalah berpenyakit ya. Jadi rekan-rekan, yuk kita bersedekah kalau misalnya di antara kita ada yang sudah sakit. Bahkan kalau sudah sehat sekarang pun ya. Saya katakan, kalau kita sehat ini, yuk bersedekahlah setiap hari ya. Bersedekah 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 untuk apa? Supaya apa ini? Supaya insyaallah Allah jaga kesehatan kita. Saya katakan akan berbeda hasilnya orang-orang yang bersedekah dengan orang-orang yang tidak pernah bersedekah. Karena apa? Allah yang menjaga ya. Ada kita lihat seseorang dia, kita lihat hampir meninggal ini bapak. Cuman karena dia ahli sedekah, tak jadi meninggal ya, bahkan kadang-kadang dia lebih sehat daripada kita. Karena apa? Karena dia mengamalkan sedekah. Kawan-kawan sekalian, itulah mungkin satu kisah orang yang Allah cabut penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Karena apa? Karena dia bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, kalau ada mau kita sebut tentang keajaiban sedekah, bisa dibuat di kolom komentar ya, atau dibuat di nomor deskripsi yang saya buat di kolom bawah ya. Demikian, jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.